Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا ورسولنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. Amma ba'du. Jamaah sholat subuh Masjid Ta'awun ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepadanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan yang pertama panjang umur tentunya ya. Diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan kemauan. Ada kesempatan, ada kemauan yang Allah gerakkan dalam hati kita, sehingga pada kesempatan hari ini alhamdulillah setelah kita melaksanakan kewajiban sholat subuh dan dilaksanakan berjemaah di masjid ini, dan alhamdulillah dilanjutkan dengan kajian atau mengaji bersama ya, sebagai tradisi. Ini insya Allah menjadi tradisi setiap hari Minggu, menjadi tradisi keilmuan ya, untuk menguatkan pengetahuan kita, menguatkan pengetahuan tentang agama kita, sekaligus menguatkan keimanan kita, keislaman kita. Itu patut kita syukurin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segenap keluarganya dan para sahabatnya dan tabi'in serta orang-orang yang mengikuti jejak hidayah mereka hingga hari kiamat yang insya Allah juga semoga juga termasuk kita ya, juga akan mendapat lantunan salawat dan salam. Semoga juga kita mendapat syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian demi kajian yang kita luangkan setiap minggu sekali ini yang pertama juga menjadi sebab kita mendapat petunjuk, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga lebih kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sedikit demi sedikit pengetahuan kita tentang agama ini akan bertambah, karena sudah banyak pembahasan dan banyak tema-tema yang kita dengarkan. Itu insya Allah menjadi bekal bagi kita. Itu yang diharapkan, jadi bekal dalam melaksanakan dalam menjalankan kehidupan ini. Jadi bekalnya yaitu pengetahuan agama.
Itu agama yang kita anut ini, masya Allah, agama yang begitu luar biasa lengkap, ya. Jadi bagaimana kita menjadikan kehidupan ini seakan-akan kita itu diikat dengan aturan agama. Masya Allah, kalau sudah punya perasaan demikian, jadi kita itu punya bekal, ada bekal yang ada dalam diri kita ini, yaitu punya perasaan agama itu mengikat. Agama itu mengikat, karena hanya dengan agama inilah manusia itu akan menjadi selamat hidupnya, hidup di dunia dan hidup di akhirat, akan menjadi beruntung hidupnya. Jadi kalau dalam tradisi keilmuan ini, kita selalu mendapat sedikit demi sedikit, walaupun hanya sedikit yang didapat, tapi insya Allah dengan banyaknya kajian-kajian ini, itu bisa kita banyak mendapat pengetahuan-pengetahuan yang menjadi bekal bagi kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini sebagai tradisi keilmuan, tradisi ilmiah yang bagus sekali, ya. Kita selalu laksanakan bersama, mengaji bersama, saling mengingatkan bersama, at-tawasi bil haq, at-tawasi bis sabri wat tawasi bil haq, atau yang dikatakan tawasau. Jadi saling nasihat menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran. Semoga kita selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan kita. Semoga kita selalu mendapat rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita membicarakan Islam itu sangat luar biasa lengkap, ya, lengkap. Jadi seandainya dalam hidup seseorang itu tidak punya pengetahuan apalagi selain Islam, itu sudah sangat cukup untuk menjalani hidup ini. Justru hidup ini tanpa pengetahuan Islam itu akan mengalami ombang-ambing, seakan-akan tidak jelas hidup itu mau kemana, ya. Jadi kalau kita dijadikan sebagai orang Islam itu bersyukur sekali. Sampai seandainya pun kita tidak punya apa-apa dalam hidup ini kecuali agama aja, yang mau dimakan sehari-hari hanya untuk nyari sekarang hari ini juga, umpama itu kalau kita diberikan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah cukup, sudah harus kita syukuri sebesar-besarnya, ya. Saking besarnya nikmat Islam ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah cukup. Apalagi kita masih diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup sekarang ada, bahkan untuk bisa dimakan untuk sebulan ke depan. Itu sudah luar biasa, gitu. Jadi karena lengkapnya Islam ini, di dalam Islam itu diatur mengenai akidahnya, kepercayaan yang harus kita percayai, ada aturannya, ada jalurnya. Jadi ada yang akan menyinarin dalam hidup kita itu dalam masalah akidah. Oh, begini akidah yang benar. Punya kepercayaan yang telah diatur di dalam agama kita, diatur dalam Al-Quran. Ada aturan-aturan akidah yang harus kita jalanin, diatur dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apabila itu dipegang teguhkan oleh kita, maka akan tersinari hidup kita itu. Seakan-akan itu kita terbimbing menjalani hidup. Makanya kalau orang-orang itu yang sebelumnya belum mengenal Islam, setelah mengenal Islam itu luar biasa katanya ya. Luar biasa, seakan-akan itu menemukan jalannya. Kalau orang-orang barat yang sebelumnya belum pernah mengenal Islam, begitu masuk Islam, itu sudah menemukan jalannya. Jadi sebelumnya itu sudah memang tidak karuan kehidupannya. Tidak, seakan-akan tidak ada tujuan hidupnya. Untuk apa hidup ini? Selama berapa tahun? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tapi bagi orang yang beragama Islam, setelah mereka itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuk Islam, seakan-akan itu sudah terbimbing. Sudah masuk dalam rel yang lurus. Sudah ada relnya. Oh, ini relnya. Rel ini akan menuju nanti ke surga akhirnya. Jadi kalau ada kita ibaratkan perjalanan ya, kita jalanin hidup ini, di ujungnya itu kemana? Nanti ada ujungnya ke surga, ada ujungnya ke neraka. Gitu. Jadi rel yang mana yang akan kita lewati? Ya. Jadi ada rel Islam yang selalu memberikan petunjuk. Ya. Petunjuk, ada petunjuk, itu rel. Makanya kalau kita diberikan nikmat Islam dan iman ini, itu sungguh luar biasa. Nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Islam ini ada akidahnya diatur. Juga ada ibadah, perilaku untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga diatur di dalam agama, harus bagaimana. Kalau sholat sehari semalam diwajibkan sholat 5 waktu, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi setelah kita begitu banyak beraktivitas mengenai hal duniawi, tapi itu 5 kali diingatkan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi banyak beraktivitas kepada Allah. Coba dibayangkan kalau kita tidak diingatkan begitu, tidak ingat, tidak melaksanakan sholat, jauh benar dengan Allahnya, jauh benar dengan penciptanya, jauh. Tapi kalau hidup kita itu seakan-akan terikat dengan aturan agama, begitu pertengahan hari di situ ada sholat zuhur, ingat kepada Allah, terikat. Oh ya, saya punya kewajiban sholat, punya kewajiban untuk menghadap Allah. Situ ketika takbir juga merasa ingat, merasa di depan Allah. Merasa di depan Allah Subhanahu wa taala. Salat asar nanti ingat lagi kepada Allah. Jadi didekatkan hati kita itu didekatkan dengan penciptanya. Didekatkan dengan yang memberikan rizki. Didekatkan dengan yang memberikan oksigen. Ya, oksigen yang kita hirup. Coba kalau umpama oksigen tidak layak untuk dihirup, Allah ciptakan menjadi bagaimana kita? Sekarang enak hirup ada oksigen yang dihirup dari angin. Coba kalau Allah ciptakan ini tidak layak untuk kita hirup, kurang kandungan apanya lah umpamanya, bagaimana hidup kita? Mungkin harus bawa tabung kemana-mana itu ya. Ini tidak. Itu sungguh luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah. Diingatkan ketika asar, ketika maghrib. Makanya kalau sholat itu bagaimana dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Jadi bagaimana merasa diri itu di hadapan Allah. Walaupun tidak selalu mungkin karena banyak urusan duniawi datang. Tapi kita ingat itu kan lagi. Merasa di hadapan Allah.
di hadapan yang memberikan rizki kepada kita. Itu itu mengenai akidah, ibadah. Terus di dalam Islam itu juga mengenai akhlak. Akhlak ada dalam ajaran Islam mengenai akhlak yang harus kita harus kita pupukkan, harus kita pegangin. Akhlak, bagaimana seharusnya kita memiliki perilaku yang baik, dan dalam agama ini juga sudah diatur. Makanya agama Islam ini memberikan menjadi sebab terwujudnya keselamatan di dunia dan di akhirat, karena itu begitu lengkap ya. Bagaimana seharusnya ya. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akan kami sampaikan sekarang yaitu mengenai dari sisi akhlaknya. Akhlak yaitu mengenai ada akhlak namanya qanaah, sifat qanaah. Ini juga sangat penting bagi umat Islam untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan ini, yaitu akhlak qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah yaitu memiliki perasaan cukup, merasa cukup apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merasa cukup. Jadi rizki, kesehatan juga dirasakan cukup. Sehingga dengan memiliki sifat qanaah ini akan lebih besar timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan berbeda-beda karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Berbeda-beda. Ini juga harus untuk menumbuhkan rasa qanaah ini, harus diketahui bahwa Allah itu memang memberikan rizki kepada seseorang, kepada umat manusia itu berbeda antara satu dengan lainnya. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mau berfirman di antara firman Allah dalam ayat Al-Qur'an. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Bukan mereka, bukan manusia yang membagi-bagikan. Sehingga rizki yang didapat itu sesuai keinginan mereka, tidak. Tapi siapa yang sudah mengaturnya? Itu Allah. Ini juga harus kita fahamin, harus kita dijadikan keyakinan. Sudah disebut dalam Al-Quran. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kata Allah. Kamilah yang membagi-bagikan di antara mereka ma'isyah mereka. Penghidupan mereka sudah dibagi-bagi oleh Allah. Rizkinya Allah yang membagi-bagikan. Gitu. Sehingga apabila kita meyakini hal seperti ini, maka diharapkan kita ada rasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekal dalam hidup di dunia ini. Ada rasa cukup. Oh, ini pemberian Allah sudah begini, saya terima. Ini bagaimana manusia itu di dalam hidup ini menerima dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang demikian Allah menciptakan manusia itu memang sudah, yang lain diberikan segini, yang lain sudah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga qanaah juga ini juga berkaitan dengan akidah sebenarnya. Jadi keyakinan, yakin apa yang telah dibagikan oleh kita itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala.
nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Di dalam Al-Qur'an, kamilah yang membagi-bagikan di antara mereka untuk hidup mereka. Itu Allah yang telah membagi-bagikan ma'isyatahum. Kemudian Allah juga menjadikan sebagian mereka di atas yang lain. Liyattakhidhu ba'duhum ba'dan sukhriya. Jadi ada yang diberikan sekian, ada yang diberikan seri. Untuk apa Allah itu tidak memukul rata semua umat manusia diberikan rezeki yang sama? Itulah rahasia Allah. Mengapa tidak disamakan? Apa di dalam Al-Quran disebutkan? Liyattakhidhu ba'duhum ba'dan sukhriya. Jadi agar yang lain itu, yang sebagian yang lain bisa dipergunakan untuk yang lain, untuk menjaga keberlangsungan hidup. Nah, ini di dalam Al-Quran loh disebutkan. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seseorang, diangkat dari derajat seseorang yang lain, itu rahasia Allah untuk menjaga keberlangsungan hidup, agar hidup itu berjalan dengan normal, agar ada kehidupan yang timbal balik. Itu rahasia Al-Quran. Masya Allah, ayat ini setelah dipikir-pikir begitu sudah diatur benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hal ini telah diungkapkan, telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah 15 abad yang lalu, 1400 lebih tahun yang lalu, sudah diberikan tahu bahwa manusia itu diciptakan berbeda-beda rizkinya, berbeda-beda profesinya untuk menjaga keberlangsungan hidup. Di dalam Al-Quran nih dibayangkan kalau umpama semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan emas di dalam Al-Quran, orang menjadi kaya semua. Coba sok dipikir, kalau orang menjadi orang kaya semua, punya tabungan miliaran semuanya, minimal 10 M, adakah orang yang mau bekerja? Tidak ada. Ada orang yang mau mengajar? Tidak ada. Ngapain saya mengajar, udah tabungan saya udah 100 M. Ngapain masih mengajar anak SD, anak TK, anak SMP? Nggak usah saya mengajar, udah banyak kok tabungan. Adakah orang yang menjadi kuli bangunan? Tidak ada. Ngapain saya minta bayaran 150.000 sehari, orang saya udah punya tabungan 200 M? Tidak ada. Ya. Adakah yang menjadi petani? Pagi-pagi sudah turun ke sawah. Kalau sudah tabungannya 10 M, tidak akan ada. Ya, tidak akan ada. Jadi Allah, apa yang kita alamin ini harus diyakinin sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga keberlangsungan hidup, agar hidup ini ada timbal balik. Yang bekerja diberi uang, gitu. Yang bekerja diberi uang, yang punya uang memberikan uang kepada, tapi tidak usah bekerja. Itu rahasia di dalam ayat Al-Quran ini. Jadi sebagian yang lain dijadikan begini, sebagian yang lain bisa digunakan dengan orang yang lain, gitu. Jadi tidak diberikan sama rata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karunia-karunia yang Allah turunkan dalam kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita begitu memiliki keyakinan yang begitu kuat masalah pembagian rizki ini, maka diharapkan kita timbullah rasa qanaah,
merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah timbullah perkataan-perkataan seperti orang di sini, yaitu rizki tidak kemana-mana. Benar. Itu untuk apa namanya? Untuk menumbuhkan rasa qanaah dalam diri kita, dan harus kita selalu pupuk seperti itu. Ya. Jadi harus diimanin dengan penuh keyakinan yang sekuat-kuatnya bahwa apa yang kita punyain itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan itu, maka kita timbullah dalam diri kita itu rasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-imanul jazim bi annal bi annal arzaq muqaddarah. Iman dengan sekuatnya bahwa rizki-rizki itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadarnya telah ditentukan bagi kita. Kadarnya. Memang kita tidak tahu. Ini di dalam Al-Quran ini banyak ayat yang mengajak kepada keimanan seperti ini. Banyak ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita itu diberikan petunjuk bagaimana perasaan kita itu sesuai dengan Al-Quran. Karena perasaan itu kalau kita tidak mimik, kita tidak atur perasaan kita itu, maka kemana-mana dia. Kalau sudah perasaan itu kemana-mana, ya akan terombang-ambing. Makanya di dalam Islam itu dididik hati manusia itu dididik. Jadi harus punya perasaan demikian harusnya. Di antara ayat Al-Quran juga ada kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kul, katakan Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan mengenai kepada kita kecuali apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Tidak akan ada sesuatu akan mengenai kepada kita, akan menimpa kepada kita kecuali apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Jadi apa yang menimpa kepada kita itu semuanya merupakan takdir. Apa yang kita alami semuanya itu sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi untuk menjalani kehidupan ini. Kemudian bagaimana agar kita itu lebih timbul rasa cukup juga, agar lebih kuat sifat qanaah ini, itu juga kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Seperti umpama di antara doanya ya, ini juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Allahumma ya Allah, qanni'ni, jadikan kami qanaah. Jadikan kami merasa cukup bima razaqtani, dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Itu banyak berdoa juga, ya. Berdoa kepada Allah, Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Jadi merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi, dan berikan keberkahan di dalamnya. Itu doa. Kemudian agar juga rasa timbul sifat qanaah ini, itu ada petunjuk juga dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalau kita melihat
karunia yang diberikan oleh Allah, jangan ngelihat kepada yang lebih tinggi dari kita, ya. La tanzuru ila man fawqakum. Jadi jangan melihat kepada yang lebih dari kita, ya. Ini juga akan menimbulkan rasa qanaah. Jadi biarin Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada orang lain begitu lebih besar daripada kepada kita. Tapi itu jangan kita lihat kepada itu. Jadi kalau apa yang kita karunia sebegitunya yang diberikan oleh Allah, kita lihat kepada unduru ila man dunakum. Jadi lihat kepada orang yang di bawah. Lihat kepada orang yang karunianya lebih sedikit daripada kita. Jadi jangan ngelihat ke atas, tapi ngelihatlah ke bawah. Kalau kita umpama diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki motor, kita ngelihatnya jangan ngelihat kepada orang yang punya mobil, ya. Pusing kita. Benar nggak? Ngelihat ke tetangga yang punya mobil, jangan, biarin aja. Gitu. Itu biar timbul rasa qanaah. Jadi petunjuknya jangan ngelihat ke atas, ngelihat ke bawah. Lihatlah kepada orang yang masih jalan kaki kemana-mana banyak, atau pakai sepeda. Ya memang sepeda satu-satunya sepeda ontel umpama kan. Ngelihat kepada itu. Kalau ngelihat kepada yang atas, di mana syukurnya? Tidak akan ada nanti syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa kurang, gitu. Selalu merasa kurang. Kalau diberikan kemampuan oleh Allah memiliki mobil ini, jangan melihat mobil yang begitu mewah, gitu. Ya biarin aja, Allah sudah berikan kepada mereka karena sudah ditakar oleh Allah. Satu orang dengan orang lain itu sudah bermacam-macam. Ini yang perlu ditumbuhkan di dalam hati agar hati ini menjadi tenang dalam hidup ini. Hidup ini tidak lama kok, ya, tidak akan lama hidup, ya, tidak akan lama. Jadi apa yang telah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berangan-angan ingin memiliki seperti orang yang lebih kita. Bisakah kita itu mendidik hati seperti itu? Jadi kalau sudah ada rasa demikian, maka ingat, oh itu sudah pemberian Allah. Gitu. Allah memang sudah membagi-bagikan kepada hambanya itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Itu sudah ketentuan Allah. Gitu. Jadi kalau merasa punya kepengenan, ya udah syukurin aja. Alhamdulillah, tetangga aja sudah diberikan itu rezekinya lebih banyak, alhamdulillah. Jadi bukan rasa iri yang ada dalam hati itu, tapi justru ikut bersyukur. Bagaimana kalau punya perasaan yang demikian? Karena hati itu kan yang tahu antara kita dengan Allah saja. Ya, hati itu. Apa yang ada dalam hati yang tahu itu hanya Allah. Gitu. Jadi apabila sudah ada perasaan di dalam hati, tidak ada rasa qanaah, maka yang akan dialamin oleh diri ini hanya kegalauan yang ada. Mengapa? Karena sudah diberikan demikian oleh Allah, tapi merasa lebih pengen yang melebihi dari apa yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di dalam Islam seperti itu bagaimana? Ya tidak benar di dalam Islam. Islam itu mendidik hati itu bagaimana hati menerima terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah. Apalagi kalau sampai merasa berat sekali. Itu sudah tidak benar, harus cepat-cepat dihilangkan. Merasa berat, Allah memberikan karunia kepada orang, kita juga merasa berat, apa gunanya, kan begitu. Kalau sudah demikian berarti itu penyakit hati.
harus cepat dibersihkan hati kita itu agar kita itu hidupnya lebih tenang, lebih santai, tidak galau. Gitu. Jadi kalau sudah demikian, sudah cepat hilangkan. Cepat hilangkan. Itu sudah keluar dari prinsip-prinsip qanaah. Keluar dari prinsip-prinsip qanaah. Kalau sudah dibiarkan begitu berlarut-larut dalam hati, itu bakalin bahaya. Ya, bakalin bahaya. Kalau sifat keinginan yang keluar dari sifat qanaah itu dibiarkan di dalam hati, maka akan membahayakan kehidupan kita sendiri. Kita selalu hidupnya membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Itu tidak benar dibenarkan di dalam agama. Makanya dalam agama ini Allah memberikan petunjuk agar kehidupan kita itu enak. Karena memang sudah sifat manusia seperti itu. Enak, tenang. Kalau itu ditumbuh kembangkan dalam hati sifat qanaah ini, maka hidupnya ini akan lebih rileks, santai. Syukur itu lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun itu disyukurin. Mengapa? Karena hidup walaupun sedikit ini, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedikit, tapi itu mungkin sudah begitulah bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kita mungkin memohon kepada Allah yang lebih banyak, memohon. Tidak apa-apa kalau memohon. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan karunia yang banyak, tidak apa-apa. Tapi ketika keputusan Allah demikian, maka kita harus diterima. Allahumma inni as'aluka malan katsiran. Ya Allah, kami berdoa kepadamu agar kami diberikan harta yang banyak. Mohon tidak apa-apa. Mohon agar karunia yang diberikan oleh Allah banyak kepada kita. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, berikan kami kekayaan dari karuniamu. Allahumma aghnini, memohon kepada Allah. Tapi setelah Allah putuskan begitulah, maka harus diterima. Ya, harus diterima. Jadi kalau mengharap apa yang ada di sisi Allah tidak apa-apa. Pengen banyak tidak apa-apa. Cuman ada harapan, ada keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain, itulah yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya. Sehingga dalam kehidupan kita ini timbul rasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan hati kita dengan Allah, ya. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man fawqakum, dan jangan kalian lihat kepada orang yang di atas kalian. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk menenangkan hidup kita ini, karena hidup kita ini kan tidak sendirian. Tidak sendirian. Hidup itu kan banyak di samping kanan kita itu banyak orang, dan Allah berikan rizki yang macam-macam. Profesinya juga macam-macam, serahkan kepada Allah. Saya punya profesi demikian, saya punya profesi demikian. Mereka punya demikian, diserahkan kepada Allah. Dan semuanya nanti di akhirat bukan mengenai rizkinya, bukan mengenai profesinya. Nanti di akhirat itu sama-sama. Ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kita sama-sama. Ya. Tidak ada derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Tidak ada ustadz, sama di hadapan Allah. Ya. Tidak ada ini, sama kita di hadapan Allah itu sama. Makanya siapapun itu tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Bagaimana menumbuhkan perasaan seperti itu? Bagaimana agar hati kita itu diminit benar? Kita itu merasa tidak lebih baik daripada orang lain. Harus minit. Harus atur hati ini.
sesuai dengan ajaran agama. Makanya dalam agama itu sudah lengkap cara-cara mengatur hati seperti ini. Tidak boleh riya, tidak boleh takabur, tidak boleh sum'ah. Itu di manage, ya, membiasakan untuk memanage hati sesuai dengan ajaran agama. Karena ajaran agama itu semuanya benar, semuanya untuk membawa umat manusia itu kepada keselamatan, kepada keberuntungan. Ya. Mau beruntung, ikutin ajaran-ajaran agama ini. Jadi memang perlu memanage hati, perlu memanage pikiran, mengatur, meriset yang sampah-sampah penyakit-penyakit hati buang. Ganti dengan software baru yang terupdate, yang bagus, yang selamat dari virus-virus. Kalau virus-virus dalam hati dibiarkan, maka kehidupannya juga pun tidak akan produktif. Ya, tidak akan produktif kehidupannya. Jadi ingin produktif hidupnya, harus bersihkan hati ini dari penyakit-penyakit hati. Gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu sama-sama. Jadi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita terima dengan penuh kesabaran, penuh ketawakalan gitu. Karena nanti di akhirat tidak akan ditanya hartanya, kamu berapa hartanya, tidak. Ya. Tapi semuanya amalnya yang akan diterima. Sehingga dengan demikian kita punya perasaan, biarinlah saya juga diberikan seperti ini oleh Allah. Saya syukurin, biarin aja, nanti di akhirat itu kita tidak akan terima harus membawa harta seperti ini, tidak. Kalau kita diberikan harta yang banyak, ya syukurin kepada Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi untuk menumbuhkan rasa qanaah di sini, yaitu kita apabila berinteraksi dengan orang lain, jangan kita melihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Gitu. Kita masih diberikan makan enak, banyak tetangga mungkin makannya kurang-kurang, orang lain ada yang kurang-kurang. Kita sudah diberikan rumah yang enak, ya. Mungkin orang lain banyak yang tidurnya yang tidak punya rumah, itu yang dilihat. Sehingga kalau ngelihat itu, kita timbullah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya yaitu sudah pemberian dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kita untuk punya hidup lebih baik, maka kita memang juga harus ikhtiar, berusaha, berdoa, tapi ketika itu yang telah ditentukan oleh Allah, maka kita harus diterima. Itulah yang saya maksud itu qanaah, ya. Yang saya maksud qanaah itu bukan berarti tidak boleh punya melebihi dari apa yang kita telah diberikan oleh Allah. Tapi urusannya bukan dengan orang lain. Nah itu cuma. Urusannya bukan dengan orang lain, tapi urusan kita yaitu dengan Allah. Gitu. Dengan Allah. Memohon kepada Allah dengan karunia yang banyak, boleh-boleh aja. Tapi kita ketika dihadapkan dengan orang lain, maka kita tidak merasa ingin dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada orang lain, dan juga kita tidak boleh iri terhadap dengan apa yang telah diberikan kepada orang lain. Kalau demikian qanaah, maka kita akan hidup itu akan enak. Semuanya itu sudah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Itu yang harus kita pegang teguh. Kamilah, kata Allah, kamilah yang membagi-bagikan di antara mereka. Sudah diberikan profesinya, ya Allah yang telah memberikan.
Memang rahasia itu semuanya rahasia Allah. Kita boleh berdoa? Boleh. Yang tidak boleh itu apabila dihadapkan dengan orang lain, gitu. Ketika orang lain profesinya lebih tinggi dari kita, kita merasa tidak enak. Itu yang tidak bisa, ya, yang tidak bisa dibiarkan. Kalau sudah punya perasaan demikian, maka harus buang di dalam hati, karena itu akan menjadi virus dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga kita itu hidup tidak merasa tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, jadi memang rasa qanaah ini perlu dididikkan, perlu dibiasakan sejak dini. Kalau memang sudah terbiasa dari kecil, ya alhamdulillah, untuk mendidik qanaah. Karena sejak kecil memang sudah dididik dengan nilai-nilai keislaman. Tapi kalau memang sudah tidak ada dari kecil, maka harus berubah. Minta pertolongan kepada Allah, banyak berdoa agar dijadikan orang yang qanaah, agar dijadikan orang yang menerima terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian apa yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu mengenai menumbuhkan sifat qanaah. Sebenarnya masih banyak ya hal-hal yang bisa agar kita itu menjadi qanaah, ya. Jadi yang penting sebagaimana yang saya sampaikan kepada kita, yaitu rizki telah ditentukan oleh Allah, gitu. Itulah yang kita perlu tumbuh kembangkan, kita semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menanyakan kita itu rizkinya, tidak ditanyakan nanti di hari kiamat, tapi amalnya yang ditanyakan. Bukan rizkinya kamu punya berapa, kalau belum 5M masuk neraka, tidak, bukan demikian, gitu. Jadi amalnya yang nanti di akhirat. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menjadi bekal bagi kita semuanya apa yang saya sampaikan ini, menjadi pencerah dalam hidup ini, sehingga kita yang menjalani hidup ini lebih bermakna, lebih mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.